السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, hari yang ke-6 Ramadan 1445 Hijriah, terkhusus bagi kita yang berada di Indonesia sesuai dengan keputusan Kementerian Negara Republik Kesatuan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan mengangkat tema seputar salat tarawih dan salat berjamaah. Al-ahkam haula salatit tarawih wa salatil jamaah. Saya gunakan kesempatan ini karena tadi pengumuman setelah ini akan ada at-tandhif al-'am lil ma'had. Fa ara anna al-waqta munasibun li ilqa'i al-muhadarah qabla at-tandhif al-'am. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para santri sekalian, para muhafizin, musyrifin dan munazzimin, dan para ustadz yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan salat berjamaah dan berkaitan dengan salat tarawih. Insyaallah taala mudah-mudahan sampai jam 7 kita selesai. Siapa yang ingin bertanya nanti bisa disampaikan pertanyaannya. Hal ini saya angkat karena sebagian dari kalian jika pulang akan menjadi imam di masjid-masjid kampungnya, masjid-masjid kompleknya, dan juga akan menjadi imam salat tarawih ataupun salat berjamaah pada salat-salat wajib. Maka harus berada di atas ilmu agama. Permasalahan pertama yang kita ingin angkat yaitu tentang syarat untuk menjadi imam.
apa saja syarat untuk menjadi imam. Yang pertama yaitu Islam. Disyaratkan untuk menjadi imam seorang muslim, maka tidak sah imam yang kafir. Tidak sah imam yang kafir. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu thalathatan falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum." Artinya jika mereka 3 orang, maka hendaknya salah seorang mereka menjadi imam. Dan hendaknya yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum. Yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum. Aqra'uhum, yang dimaksud dengan aqra'uhum di sini adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kemudian yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian yang paling berilmu tentang salatnya. Yang paling berilmu tentang salatnya. Coba perhatikan, saya bacakan penjelasan-penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud ahaqquhum bil imamah aqra'uhum? Yang paling berhak untuk menjadi imam adalah aqra'uhum. Aqra' sighat tafdhil dari qari'. Qari'un aqra'. Qari'un aqra'. Qari' ahli baca Quran. Aqra'uhum yang paling ahli baca Al-Quran. Apa penjelasan para ulama? Disebutkan oleh penulis kitab Aunul Ma'bud, "Al-zahir anna al-murada aktsaruhum lahu hifdhan." Yang terlihat, yang dimaksud dengan aqra'uhum, yang paling aqra', yang paling ahli baca Al-Quran, adalah yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Amr bin Salamah. Beliau bercerita, "Intalaqtu ma'a abi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islami qaumihi fakana fima awsana liya ummakum aktsaruhum Qur'anan fakuntu aktsaruhum Qur'anan faqaddimuni." Perhatikan baik-baik. Dari Amr bin Salamah, beliau bercerita radhiyallahu an, "Bapakku membawaku menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan masuk Islamnya kaumku. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku, hendaknya yang menjadi imam bagi kalian adalah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, dan aku termasuk yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Lalu aku pun diminta untuk maju menjadi imam." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Ini pendapat yang pertama. Aqra'uhum maknanya apa? Aktsaruhum hifdzan. Apa? Aqra'uhum maknanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, sedangkan orang kafir tidak punya banyak hafalan dan tidak sah hafalan Al-Qur'annya. Maka syarat yang pertama menjadi imam adalah seorang Islam. Dan tadi saya singgung yang paling aqra,
paling banyak hafalan Al-Qur'annya maksudnya adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ada pendapat yang kedua yang mengatakan ahsanuhum qiraah wa in kana aqalluhum hifdhan. Wa in kana aqallahum hifdhan. Ada pendapat yang kedua mengatakan yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Kalau mengucapkan kaf, kaf. Mengucapkan fa, fa. Tidak seperti orang yang ajam mengucapkan. Karena Al-Quran itu bilisanin Arabiyyin mubin. Makanya tidak mengapa kalian kalau membaca Al-Quran dan berbicara bahasa Arab, berbicara yang fasih. Bukan berbicaranya orang ajam, orang Banjar atau yang selainnya. Jadi termasuk kekeliruan kurang fasih saat menjadi imam. Ini pendapat yang kedua. Yang paling baik bacaan Al-Qur'annya, paling bagus makhrajnya, paling bagus tajwidnya, paling bagus suaranya, meskipun hafalannya lebih sedikit. Ini pendapat yang kedua. Paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling bagus makhrajnya, paling bagus hafalan, paling bagus tajwidnya, paling bagus suaranya, meskipun sedikit hafalannya. Pendapat yang ketiga, a'lamuhum bi ahkamih. Pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan aqra'uhum, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya adalah yang paling faham hukum-hukum solat, paling faham hukum-hukum solat. Ini pendapat yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang pertama atau syarat yang pertama, kembali kita ke permasalahan syarat. Syarat untuk menjadi imam apa? Islam. Islam. Orang kafir tidak sah untuk menjadi imam. Orang kafir tidak sah untuk menjadi imam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, syarat yang kedua berakal. Tidak sah imamnya orang gila. Hal ini berdasarkan ijma' para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya yang menukilkan ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ijma' berdasarkan ijma'. Dalilnya kalau ditanya orang gila enggak boleh jadi imam apa? Ijma'. Ijma'. Syekhul Islam berkata, "Wa ammal majnunu alladhi rufi'a anhu al-qalam fala yasihhu syai'un min ibadatihi biittifaqil ulama." Adapun orang gila yang terangkat darinya pena untuk dicatat perbuatannya di buku amal perbuatannya, maka tidak sah sedikit pun dari ibadahnya dengan kesepakatan para ulama. Kalau seandainya bukan gila tetapi mabok, ada enggak orang mabok tapi dia hafal Quran? Kira-kira ada enggak? Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin. Dia kena ganggu syaitan, kemudian mabuk tapi dia hafal Quran. Orang-orang tidak tahu kalau dia mabuk, disuruh jadi imam. Sah tidak? Maka jawabannya la tasihhu imamatus sakran. Sakran ini orang yang sedang mabuk. Tidak sah salatnya orang yang sedang mabuk. Hal ini berdasarkan ijma'
berdasarkan ijma', sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, yang artinya beliau menceritakan tentang orang-orang yang hilang akalnya karena gila atau karena mabuk. Ibadatuhu kas-salati la tasihhu bin nass wal ijma'. Ibadahnya orang yang mabuk seperti salat tidak sah dengan dalil dan dengan ijma'. Dengan dalil dan dengan ijma' tidak sah. Kemudian dalil yang kedua al-qiyas. Dalilnya qiyas, analogi. Sebagaimana orang gila tidak sah salatnya, maka begitu juga orang yang mabuk, karena sama-sama hilang akalnya. Karena sama-sama hilang akalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat, yaitu masjid, dalam keadaan kalian mabuk, sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Syarat yang ketiga jadi imam adalah laki-laki, az-zukurah, laki-laki atau male, az-zukurah, harus laki-laki. Maka seorang perempuan tidak mengimami para lelaki. Jika ada seorang perempuan mengimami para lelaki, maka salatnya rusak dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Nanti kalau kalian keluar dari pesantren ini, kalian akan mendapati penyimpangan ini. Ada perempuan mengimami para lelaki. Ini rusak salatnya, tidak sah salatnya dengan ijma'. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma', wattafaqu anna al-mar'ah la ta'ummur rijal wa hum ya'lamuna annaha imra'ah. Fa in fa'alu fa salatuhum fasidah bi ijma'. Dan para ulama bersepakat seorang perempuan tidak boleh mengimami para lelaki, dan para lelaki tersebut tahu bahwa itu adalah perempuan. Jika mereka melakukan juga diimami oleh seorang perempuan, maka salat mereka rusak dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Ini Ibnu Hazm, ulama Islam abad ke-4 atau ke-5 Hijriyah, berkata ijma' rusaknya jika seorang perempuan menjadi imam bagi para lelaki. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-12 Hijriyah, beliau berkata di dalam kitab As-Sailul Jarrar, lam yathbut 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jawazi imamatil mar'ati birrajul awir rijali syai'. Tidak tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bolehnya imam perempuan mengimami seorang lelaki atau para lelaki sedikit pun. Wala waqa'a fi asrih wa fi asri sahabati wat tabi'in min dzalika syai'. Tidak pernah itu terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan mengimami laki-laki, atau di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, tidak pernah terjadi seperti itu sama sekali. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan secara umum perempuan tidak boleh memimpin laki-laki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'ah. Lan yufliha, lan harfu nafi li ta'bid, tidak akan pernah, huruf peniadaan
untuk selamanya. Tidak akan pernah suatu kaum beruntung jika dipimpin oleh seorang perempuan. Maka tidak sah imam perempuan untuk para lelaki. Kalau seandainya yang mengimami adalah al-khuntha. Apa itu khuntha? Khuntha adalah seorang laki-laki yang bermasalah dengan kelaminnya. Seorang laki-laki yang bermasalah dengan kelaminnya. Ada kelamin zakarnya, tetapi juga ada farjinya. Dia punya dua kelamin. Saya pernah ditanya oleh orang seperti ini, dan kalian bersyukur, kalian normal. Ada orang yang bertanya seperti saya seperti ini. Bersyukurlah dengan keadaan kalian. Ustaz, saya kumisan, saya jenggotan, badan saya besar. Akan tetapi saya mempunyai kelamin dua. Saya bilang, kamu laki-laki. Kenapa? Karena dilihat dari aslul khilqah. Dilihat dari asal penciptaan. Dan ini permasalahan fikih yang kalian harus paham. Kalian nanti akan keluar menjadi seorang dakwah, seorang pengajar. Dan kalian harus paham betul permasalahan-permasalahan seperti ini. Allah bertakdir kalian bersekolah di sini, nyantri di sini. Salah satu target kita adalah para alumni-alumni dari pesantren Intan Ilmu sanggup untuk berdakwah. Sanggup untuk berdakwah, menyampaikan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para sahabat, menyampaikan hukum-hukum fikih Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah imamnya seorang khuntha muskil. Lihat istilahnya, khuntha muskil. Khuntha muskil adalah seorang laki-laki yang mempunyai dua kelamin. Tidak sah imamnya seorang khuntha muskil untuk para lelaki. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang empat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa? Karena lihtimal kaunihim ra'ah. Mungkin ada kemungkinan dia seorang perempuan. Kemungkinan ada seorang perempuan. Baik. Permasalahan selanjutnya, kalau seandainya dia mengimami para perempuan, maka jawabannya sah berdasarkan pendapat jumhur. Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena dia adalah seorang lelaki. Dia adalah seorang lelaki. Maka ketika dia seorang lelaki dan mengimami para perempuan, sah imamnya. Kalau seandainya ada kecondongan perempuan ternyata di dalam dirinya, maka sah juga dia imamnya, mengimami para perempuan. Ini khuntha muskil. Beda dengan mukhannath. Perhatikan baik-baik. Mukhannath adalah seorang lelaki yang gemulai. Yang gemulai. Lelaki tapi gemulai. Ngomongnya, kemudian cara jalannya. Maka ini namanya mukhannath. Ini biasanya jadi pembantu-pembantu artis. Laki-laki dia, tetapi mukhannath. Ngomongnya gemulai, melambai-lambai. Kelakuannya juga gemulai. Maka yang seperti ini laki-laki dia. Dan wajib menjadi laki-laki. Jika dia menjadi perempuan, maka dosa besar. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan, meskipun dia mukhannath. Mukhannath adalah seorang laki-laki yang gemulai.
Yang seperti ini sah imamnya bagi laki-laki karena dia laki-laki. Nah, ini beda dengan bencong, wadam, wanita Adam. Ini beda. Kalau bencong dia laki-laki tapi bergaya perempuan. Suaranya laki-laki, kemudian kelakuannya laki-laki tapi bergaya perempuan. Nah, ini dosa besar. Kalau dia jadi imam, maka asalkan dia menghilangkan atribut-atribut kebencongannya, maka sah dia menjadi imam bagi laki-laki. Sah dia menjadi imam bagi laki-laki. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah bisa membaca Al-Quran. Maka tidak sah seorang yang bisu menjadi imam. Tidak sah solat yang bisu menjadi imam. Ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kenapa tidak sah orang yang bisu menjadi imam? Karena dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun solat, yaitu membaca Al-Quran dan bertakbiratul ihram imam. Orang yang bisu tidak bisa dia untuk mengucapkan. Ini 4 syarat untuk menjadi imam. 4 syarat untuk menjadi imam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, perkara-perkara yang tidak disyaratkan kalau jadi imam. Kalau tadi syarat jadi imam, ini tidak disyaratkan saat jadi imam. Tidak disyaratkan saat jadi imam. Yang pertama, al-adalah. Al-adalah. Apa arti al-adalah? Al-adalah adalah saleh. Bukan orang yang fasik. Al-adalah artinya saleh. Orang saleh. Bukan orang yang fasik. Orang yang fasik itu artinya orang yang melakukan dosa besar. Maka tidak disyaratkan harus adil seorang imam. Artinya harus saleh, benar-benar saleh, tidak pernah berbuat maksiat, apalagi dosa besar. Kalau seandainya ada orang main judi, slot, sekarang lagi zaman orang main judi slot, judi online. Kemudian dia jadi imam. Maka orang main judi, dia melakukan dosa besar, disebut dengan fasik. Atau dia berzina, kemudian jadi imam. Orang berzina, dia fasik karena melakukan dosa besar. Karena melakukan dosa besar. Atau dia minum khamr. Kebiasaannya minum khamr. Tapi ketika sadar dia jadi imam. Atau misalkan dia pemusik, penyanyi yang sibuk dengan minuman, yang sibuk dengan alat-alat musik. Dan pemusik dosa besar, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Pelaku dosa besar pemusik. Lalu dia jadi imam karena suaranya bagus. Biasanya penyanyi suaranya bagus. Boleh enggak? Sah tidak? Apa jawabannya? Sah salatnya. Meskipun dimakruhi. Sah salatnya seorang yang fasik menjadi imam. Meskipun hukumnya makruh. Meskipun hukumnya apa?
makruh, la tanam, la tanam. Naam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini berdasarkan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, dan dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yuakhiruna as-shalah an waqtiha?" Nanti ada pemimpin-pemimpin yang mengakhirkan salat dari waktunya. Bagaimana kalian? Maka para sahabat mengatakan, "Fama ta'muruni ya Rasulullah?" Mengakhirkan salat dari waktunya itu adalah sikap kefasikan, bukan sikap keadilan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shallis salata li waqtiha." Salatlah kalian pada waktunya, jangan ikuti pemimpin yang mengakhirkan salat. Fa in adraktaha ma'ahum fasalli fa innaha laka nafilah. Kalau ternyata imamnya terlambat dan selalu mengakhirkan salat, maka nanti ikut bersama kalian. Maka kalian ikut bersama dia. Tapi bagi kalian yang sudah salat sendiri pada waktunya, tidak mengakhirkan, itu adalah salat sunnah. Sedangkan imam yang tadi mengakhirkan waktu salat, itu adalah salat wajib. Ini menunjukkan bahwa akan ada imam-imam yang mengakhirkan waktu sholat, akhir banget waktu sholatnya. Itu tidak adil, itu fasik. Maka tetap kita sah sholatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, imam tidak harus baligh. Imam tidak harus baligh. Apabila ada imam belum baligh, sedangkan dia tahu tata cara sholat, maka sah sholatnya, sah imamnya. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat sebagian ulama salaf. Pendapat sebagian ulama salaf rahimahullahu ta'ala. Ini yang terjadi kepada Amr bin Salamah. Nah, antum tulis ini. Amr bin Salamah menjadi imam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau masih belum baligh. Tetapi karena beliau ahfadhu Al-Quran min qaumihim, beliau yang paling banyak hafalan Al-Quran di antara orang kaumnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengapa orang buta menjadi imam. Tidak disyaratkan menjadi imam harus yang bisa melihat. Tidak mengapa orang buta menjadi imam. Dan ini berdasarkan berdasarkan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Dinukilkan ijma' atasnya. Disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, fihi jawazu imamatul a'ma wa la niza' fihi wa innama an-niza'u annahu awla minal basir. Lihat, di dalamnya terdapat kebolehan seorang buta menjadi imam. Tidak ada khilaf di antaranya. Yang jadi khilaf adalah kalau ada orang buta, ada orang bisa melihat, mana yang lebih utama. Itu khilaf di antara para ulama. Tapi bolehnya orang buta jadi imam, itu tidak ada khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum 'ala al-Madinati marratain yusalli bihim wa huwa a'ma. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Ummi Maktum ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah, maka harus ada imam. Nah, ini menunjukkan sya'nul imamah azim. Keberadaan seseorang menjadi imam ini berat. Tidak boleh asal maju. Tidak boleh nyoba-nyoba. Makanya setelah hampir 1 pekan ini, ada beberapa yang maju jadi imam, maka saya memerintahkan agar diseleksi kembali untuk menjadi imam. Mana yang aqra'uhum bil imamah? Karena sya'nul imamah azim. Karena keberadaan menjadi imam itu berat. Tidak boleh sembarang orang. Imam itu maju dengan penuh wibawa. Dia dihormati. Lihat disebutkan nih dalam hadis. Nabi Muhammad SAW ketika keluar dari kota Madinah, beliau istakhlafa. Sampai disebutkan istakhlafa. Menjadikan pengganti beliau Ibnu Ummi Maktum. Dan itu sebanyak 2 kali. Mengimami kaum muslimin padahal beliau buta. Jadi menjadi imam di zaman dahulu tidak sembarangan, tidak mudah. Apalagi kita di pesantren, banyak orang kampung datang, banyak wali-wali santri datang, maka kita akan pilih kembali yang memang benar-benar layak untuk didengar imamnya, suaranya, sehingga tidak mudah. Dan subhanallah para ikhwah, saya pesan, terkadang bacaan Al-Quran dengan lisan yang fasih, tajwid yang benar, makhraj yang bagus, itu mengalahkan suara yang bagus, mengalahkan lagu dalam membaca Al-Quran yang bagus. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Terkadang membaca Al-Quran dengan lisan yang fasih, penyebutan fa-nya fa, bukan pa. Penyebutan kafnya ka, bukan ka. Ka orang Banjar. Kajalika. Terkadang pembacaan Al-Quran dengan fasih, kemudian makhraj yang benar, tajwid yang benar, mengalahkan suara yang indah. Suaranya enggak indah. Dendangan lagunya saat membaca Al-Quran tidak indah, tetapi biasa saja, tetapi enak didengar. Saya tidak terlalu berharap para santri saya untuk mendendangkan terlalu berlebihan bacaan Al-Quran. Yang penting fasih, terutama yang nanti dipilih jadi imam. Ya, jujur saja, Rais Kism Tahfidz agak sungkan untuk berbicara dengan para imam yang sudah ditunjuk untuk menyeleksi kembali. Maka karena Rais Kism Tahfidz sungkan, saya langsung berbicara bahwa nanti kita akan pilih kembali, karena ini Ramadan syahru tilawatil Quran. Ramadan bulan membaca Al-Quran. Dan ada di antara kalian yang orang kalau dengar dia lisan Arabi, dengar saja, ya, lewat segitu saja. Ketika dia jadi imam lewat. Saya misalkan sengaja kadang-kadang di belakang, maka saya akhirkan kedatangan saya. Maka ketika saya di bawah, saya mendengar imam sudah mulai.
Saya dengar begitu saja, maka kita tahu bahwasanya orang ini lisannya fasih saat membaca Al-Quran. Orang ini belum fasih, orang ini setengah. Ada beberapa huruf yang mungkin dia belum fasih, makhrajnya, kemudian tajwidnya tidak terlalu penting untuk lagunya, mungkin entah itu lagu bayati atau lagu lagu langgam-langgam yang sekarang dipakai, entah seperti imam fulan. Saya tidak mementingkan itu. Saya mementingkan bagaimana membaca Al-Quran dengan fasih, terutama kita di dalam bulan Ramadan ini. Karena tadi sya'nul imamah azim, kedudukan imam itu berat. Coba perhatikan, saya ingin mengajak antum berfikir. Kedudukan imam itu berat di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah terlambat solat berjamaah. Dan Abdullah bin Mas'ud min katabatil wahyi, min ahli al-Quran, termasuk orang yang menulis wahyu, ahli al-Quran, ahli baca Al-Quran. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membaca di hadapan beliau, dan Nabi Muhammad SAW sampai menangis saking indahnya bacaan Al-Quran beliau. Maka ketika beliau terlambat berjamaah, beliau akhirnya kembali ke rumah, solat di dalam rumah. Kenapa? Karena kalau seandainya beliau solat di masjid, maka beliau khawatir orang-orang nanti akan ngikut beliau. Akhirnya di masjid terjadi dua imam. Paham maksud saya? Akhirnya di masjid terjadi dua imam, dan itu tercela. Dan ini menunjukkan bahwa kedudukan imam penting dalam Islam. Tidak boleh sembarangan maju. Tidak boleh sembarangan maju. Tidak boleh coba-coba. Terutama di momen-momen penting seperti Ramadan sekarang ini. Terutama di momen-momen penting seperti Ramadan sekarang ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu tidak disyaratkan bagi imam, tidak harus adil, tidak harus baligh, tidak harus melihat, dan akan tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus benar-benar pantas untuk jadi imam karena aqra'uhum li kitabillah. Al-aqra'. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang berkaitan dengan bacaan di dalam solat. Berkaitan dengan bacaan di dalam solat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lihat tadi imam misalkan Akh Muhammad Zaki yang merupakan kader pesantren ini. Subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering kali memperpanjang salatnya dan tidak membaca dari qisaril mufassal. Tidak membaca dari qisar mufassal. Apa itu qisar mufassal? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan, ada istilah-istilah di dalam Al-Quran tentang tiwalul mufassal, kemudian awsatul mufassal, kemudian qisarul mufassal.
Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan tiwal mufassal itu dari mulai surat Al-Hujurat sampai kepada An-Nazi'at. Itu namanya tiwalul mufassal. Surat-surat yang panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Suratnya panjang, beberapa ayat gitu. Itu dari mulai surat Al-Hujurat, saya minta papan tulis. Ada istilahnya apa para ikhwah? Tiwalul mufassal. Apa istilahnya? Perhatikan saya. Apa istilahnya? Tiwalul mufassal. Tiwal artinya panjang, mufassal artinya ayatnya pendek-pendek. Suratnya ayatnya banyak, tapi ayatnya pendek-pendek. Itu dari mulai kapan? Dari mulai surat apa? Surat Al-Hujurat sampai An-Nazi'at. Sampai An-Nazi'at. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyebutan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di sini. Datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qara'tu lagi masuk bisa masuk. Miringkannya. Ya, cukup. Ya, perhatikan. Qara'tu al-mufassal al-lailah. Lihat, ada istilah itu memang. Di zaman para sahabat, aku tadi malam membaca al-mufassal. Oleh karena itulah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah tiwalul mufassal. Surat-surat panjang yang mufassal. Kemudian ada istilah surat-surat pendek yang surat-surat pertengahan yang mufassal. Ada istilah surat-surat pendek yang mufassal. Qisarul mufassal. Jadi ada tiwal al-mufassal, ada qisar al-mufassal, ada awsatul mufassal. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiwal dari mana? Al-Hujurat sampai An-Nazi'at. Awsat pertengahan dari Abasa sampai Wadduha. Abasa sampai Wadduha. Qisar dari Wadduha sampai An-Nas.
Taib. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di salat subuh disunnahkan untuk memperbanyak atau memperpanjang bacaan setelah Al-Fatihah. Di salat subuh disunnahkan untuk memperpanjang bacaan surat setelah Al-Fatihah. Seberapa banyak? Perhatikan dalilnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Barzah radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri ma baina 60 ila 100 ayat. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat subuh beliau membaca antara 60 sampai 100 ayat. Antum buka surat Al-Baqarah sampai 100 ayat, kira-kira halaman berapa? Kalau seandainya sampai 60 ayat saja, maka itu setengah juz. Ya, kalau 100 ayat sekitar 3/4 juz. Nah, ini santri baca surat apa tadi? Rakaat kedua. Masih ingat? Asy-syarh. Santri. Nah, ini pentingnya ilmu. Ya. Ini pentingnya ilmu. Jadi disunnahkan untuk memperpanjang bacaan pada salat subuh. Pada salat subuh. Bahkan beliau disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajr qaf wal Qur'anil Majid. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering di dalam salat subuh membaca surat Qaf. Surat Qaf. Surat Qaf 60 ayat, lihat, 60 ayat. Hampir satu lembar setengah. Itu minimal. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di salat zuhur, maka beliau sering membaca surat setelah Al-Fatihah. Ada yang mengatakan pakai Awsatul Mufassal, ada yang mengatakan pakai Tiwalul Mufassal. Salat zuhur ada yang mengatakan pakai Tiwal Mufassal, ada yang mengatakan pakai Awsatul Mufassal pada salat zuhur. Pada salat asar beliau sering membaca Awsatul Mufassal. Ingat, Awsatul Mufassal dari mulai Abasa sampai Wadduha. Ini penting untuk jadi imam. Kemudian pada salat maghrib beliau sering membaca Qisarul Mufassal. Nah, baru salat maghrib. Adapun yang tadi surat Asy-Syarah itu salat maghrib, bukan salat subuh. Ya, ini saya perhatikan beberapa kali. Salat subuh pendek. Sedangkan kita di tengah para penghafal Quran dan kita di dalam bulan Ramadan, syahrul tilawatil Quran. Asmi'una bitilawatikum.
asmi'una. Ayo para imam, perdengarkan. Dan ini menjadi target yang sangat penting bagi bagian tahfidz, terutama para muhafizin nanti kelas 11 atau kelas 12 kalian tahun depan akan menjadi muhafizin. Nanti di pertengahan yang kedua setelah seluruh santri masuk pulang ke rumah, maka kalian akan masuk kelas tahsin dan kelas bekal menjadi seorang muhafidz. Maka program tahfidz, salah satu program penting adalah mencetak imam-imam Ramadan. Mencetak imam-imam Ramadan. Terutama kalau sudah salat maghrib, isya, tarawih. Ini program tahfidz, mencetak imam-imam Ramadan. Tidak boleh sembarangan. Karena pesantren dan ilmu sudah mulai ini. Para santrinya sudah mulai diminta ke masjid-masjid. Maka tidak boleh sembarangan kita kirim orang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat Isya, maka pakai ausatul mufassal. Salat Isya ausatul mufassal. Dari mulai abasa sampai wadduha. Ausatul mufassal. Nah, itu semuanya berdalil, tidak cukup saya sebutkan waktunya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan salat tarawih. Ketika kalian kajian pra-Ramadan, sudah dijelaskan belum salat tarawih? Para santri, saya bertanya. Dan ini salah satu masukan saya kepada kalian. Sering syekh datang ke sini, kemudian dia ceramah, kemudian dia ingin tajawub. Apa arti tajawub? Tanya jawab, lalu kalian bengong ngelihat syekh. Itu namanya menghina syekh. Paham enggak? Entah kalian tidak paham apa yang disebutkan oleh syekh. Kelas 11, 10. Paham enggak kalian kalau syekh ceramah bahasa Arab? Nah, sekarang saya ngomong, saya nanya antum pada bengong. Ini kesalahan kalian. Ini keliru. Jawab. Enggak paham Ustaz, paham Ustaz. Tajawub. Tajawub. Apa arti tajawub? Dialog. Kalau paham, paham. Kalau enggak paham. Jangan diam. Itu namanya nganga. Fahimtum muhadarat asy-syekh aw la? Fahimtum aw la? Narjukum tajawub. Ini aneh. Dan ini mungkin salah satu saya lihat salah satu karakter orang Indonesia atau karakter santri intan ilmu. Enggak ada tajawub. Berapa kali saya perhatikan syekh kalau lagi muhadarah, ada Syekh Ahmad bin Abdullah bin Ghunaiman. Itu syekh besar, guru besar di Universitas Islam Madinah. Datang ke sini sukarela, kemudian mengisi muhadarah, lalu tajawub. Lalu beliau ingin bertanya, lalu kalian bengong. Aneh itu. Enggak apa-apa, angkat tangan. Tajawub. Kecuali kalau kalian tidak paham. Hal fahimtum ma qala syekh? Irfa' sautakum ya syekh. Hal fahimtum aw la? Nah, ini saja sekarang saya harus ngangkat suara. Kemudian kalian jawabnya malas-malesan. Enggak apa-apa, itu biasa di tengah orang Arab. Hada adi, tajawub ma'a syekh adi. Dan saya berharap ini dirubah. Karena itu namanya, kalau saya pribadi melihatnya itu adalah sebuah ketidakadaban seorang murid. Beliau bertanya, lalu kalian nggak adab, gelil adab gitu.
Jawab, tajawub, tajawub. Fahimtum? Tajawub, Syekh, tajawub. Terutama kelas-kelas besar, kelas-kelas tinggi, yang thanawi. Mungkin yang kelas sabi', kelas thamin, tasi' belum begitu paham. Tajawub Syekh. Harus berani. Coba muhadarah yang terakhir. Sampai Syekh mengajarnya. Tamam? Nganga. Gimana nganga? Kecuali kalau tidak paham. Saya sampai harus menjelaskan di belakang. Di belakang saya jelasin. Afwan ya Syekh, mereka itu mungkin adatnya malu, pemalu. Tidak biasa tajawub dengan seorang Syekh. Biasanya diam. Kecuali kalau seandainya diperintahkan benar-benar. Saya harus menjelaskan seperti itu. Jadi kurang dari kalian tajawub. Tajawub ma'a Syekh. At-tajawub. Paham semuanya ini? Nah. Sampai mana tadi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang salat tarawih. Kenapa disebut dengan salat tarawih? Uktubu hadha. Limadha summiyat salatut tarawih? Dan ini akan memperbaiki kejadian 6 malam ini. Salat tarawih kayak orang lagi ngebut. Ini para imam. Ya, salat tarawih kayak orang lagi ngebut. Limadha summiyat salatut tarawih? Summiyat bidzalik lianna an-nas kanu yutiluna al-qiyama fiha war-ruku'a was-sujuda. Fa idza sallu arba'an istarahu thumma ista'nafu as-salata arba'an thumma istarahu thumma sallu thalatha. Yang artinya disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab, ya, yang ditulis oleh Ibnu Manzur, dinamakan salat tarawih karena orang-orang dahulu kalau salat tarawih, salat yang hanya ada dalam bulan Ramadan. Dan bedanya salat tarawih dengan salat tahajud, kalau salat tarawih setelah salat Isya langsung. Kalau salat tahajud setelah tidur. Bedanya salat tarawih, salat Isya langsung salat tarawih. Kalau tahajud tidur dulu baru salat. Karena orang-orang dahulu, para sahabat, para tabi'in, mereka memperpanjang salat, rukuknya, bacaan Al-Qur'annya, rukuknya, sujudnya panjang. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, panjang salatnya. Lalu karena panjang, setelah 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat, istirahat. Jangan ini kan ada pergantian imam. Pergantian imam kayak ngebut langsung. Di belakang itu ada nini di belakang. Belum bisa bernafas, sudah langsung bangun lagi. Ada nenek-nenek di atas. Jadi diceritakan oleh Ummu. Sampai menggap-menggap. Para nenek-nenek kadang-kadang naik ke lantai 3, mereka sudah. Imamnya cepat sekali. Dan ini hanya ada di sini. Dan tahun ini. Kalau tahun yang lalu enggak. Karena ada Syekh Ammar tahun lalu. Tahu tata cara salat tarawih? 2 rakaat salam, panjang bacaannya, 2 rakaat salam, panjang bacaannya, ruku sujudnya, istirahat. Setelah 4 rakaat istirahat, minum dulu. Ini kadang-kadang ada imam sudah belum terlalu hafal tapi ingin cepat-cepat buka langsung. Enggak begitu. Ya.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya anjurkan agar dipilih kembali. Tidak mengapa dia mungkin dari kelas 11, tapi dia karena imam maka tidak perlu ikut untuk mempersiapkan buka puasa. Kalian tahun depan juga kelas 10, kalian panitia Ramadan. Ma fi ijazah fi Ramadan ila yaumil Id. Dan kita bangga dulu sebagai santri. Oh, kelas 11 jadi PRM, panitia Ramadan Mubarak. Bangga, karena tidak semua orang bisa sampai. Dan itu kedewasaan sebagai seorang kelas tinggi. Ya. Ini para ikhwan. Jadi tidak mengapa tidak ikut situ karena dia persiapan. Jangan yang tidak siap maju. Nah, ini para ikhwan, pilih yang benar-benar karena kita ingin mendengarkan tilawah yang fasihah di bulan yang mulia ini. Syahrul tilawatil Quran. Syahrul tilawatil Quran. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum salat tarawih sunnah muakkadah. Hukum salat tarawih sunnah muakkadah. Sunnah artinya tidak diwajibkan, muakkadah senantiasa dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah fayaqul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memotivasi orang untuk salat tarawih di dalam bulan Ramadan tanpa mewajibkannya. Dan beliau bersabda, siapa yang bangun Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Hukum salat tarawih berjamaah. Maka jawabannya, salat tarawih berjamaah di masjid lebih afdal daripada salat tarawih sendirian. Salat tarawih berjamaah di masjid lebih afdal daripada salat tarawih sendirian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya yang salat bersama imam sampai selesai, lihat, bersama imam sampai selesai, itu pun berarti di masjid, bukan di mall. Ya. Sampai selesai, maka dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Kemudian waktu salat tarawih dikerjakan setelah salat isya. Waktu salat tarawih dikerjakan setelah salat isya. Jumlah bilangan rakaat salat tarawih. Jumlah bilangan rakaat salat tarawih, pendapat yang kita kuatkan adalah 8 rakaat plus witir 3 rakaat, berarti 11 rakaat. Dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Aisyah, ma zada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambahkan di bulan Ramadan atau di bulan lainnya lebih daripada 11 rakaat. Tapi kalau ada yang 23 rakaat, boleh nggak ikut? Boleh. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa in khasya ahadukum as-subh falyutir bi wahidah. Jika salah seorang di antara kalian takut masuk waktu subuh, maka hendaklah dia salat witir 1 rakaat. Hendaklah dia salat witir 1 rakaat. Ini tentang salat tarawih. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
termasuk yang berkaitan dengan salat tarawih, apakah disunnahkan antara 2 rakaat salam bersolawat atas Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terjadi di sebagian kaum muslimin? Maka jawabannya tidak disyariatkan diucapkan secara dikomandoi bersama-sama. Tidak disyariatkan diucapkan secara dikomandoi bersama-sama. Al-Khalifatul Awwal Amirul Mukminin Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak disyariatkan untuk diucapkan secara bersama-sama. Nah, yang patut kita perhatikan, kenapa Ustaz pakai itu? Sebagian kaum muslimin, wallahu alam, sebagian ulama terdahulu mungkin ingin mengajari bahwa kalau sudah menyebutkan Abu Bakar berarti sudah sekitar 4 rakaat. Ini sebagai pengetahuan bagi jamaah. Oh, ini sudah berapa rakaat? Akan tetapi istihsan seperti ini belum ada dalilnya. Belum ada dalilnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin bersolawat, siapa yang ingin berdoa antara 2 rakaat salam tarawih, maka tidak mengapa. Dia bersolawat sendirian, dia berdoa sendirian. Kenapa? Karena perhatikan. Orang dahulu di Mekah, kalau seandainya sudah sholat 2 rakaat salam, maka mereka tawaf. Karena panjang bacaannya. Mereka tawaf. Coba bayangkan tawaf. Tawaf itu kalau seandainya tidak penuh, itu sekitar 10 menit 7 putaran. Kenapa bisa begitu? Karena 2 rakaatnya panjang, bukan baca surat Asy-Syarah. 2 rakaatnya panjang, rukunya panjang, sujudnya panjang, akhirnya istirahatnya pun panjang. Paham ya? Jadi antara 2 rakaat mereka bisa tawaf. Nah, untuk pengganti tawaf, karena kita di Indonesia tidak bisa tawaf, akhirnya sebagian ulama mengatakan, ya sudah salawat aja. Oh, enggak semua orang bisa salawat, akhirnya dikomandoi. Itu ceritanya. Paham? Tetapi tidak disyariatkan. Kenapa? Karena itu nanti menjadi kesunahan. Cukup diceritakan saja. Boleh berdoa, boleh bersalawat antara 2 rakaat dan 2 rakaat. Makanya jangan cepat-cepat. Malam ini saya perhatikan imam seperti ngebut. Pokoknya harus selesai jam 9. Siapa bilang? Ya. Kita menikmati bacaan Al-Qur'an. Menikmati di bulan Ramadan ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah dalil terakhir ini? Adakah dalil membaca Al-Qur'an menjadi imam di rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah kalau salat tarawih? Dan pernah ada imam di kita setiap rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas. Adakah dalilnya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya ada tetapi pelaksanaannya kurang tepat. Pelaksanaannya adalah baca Al-Fatihah baik rakaat pertama atau rakaat kedua. Setelah itu baca surat. Setelah itu baru diakhiri baca Al-Ikhlas. Nah, itu baru disyariatkan. Paham? Paham? Baik rakaat pertama atau rakaat kedua baca Al-Fatihah. Habis itu baca apa?
baca surat, habis itu baca surat Al-Ikhlas. Jadi setiap rakaat, penutup rakaatnya adalah dengan surat apa? Al-Ikhlas. Bukan dikhususkan pada rakaat kedua. Dan bukan hanya surat Al-Ikhlas saja. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah. هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهر. Ini menunjukkan bahwa beliau setelah membaca surah Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, kemudian surat, baru setelah itu Al-Ikhlas. Tapi itu hukumnya pun mubah, bukan sunnah. Hukumnya mubah, boleh, bukan apa? Sunnah. Bagaimana kejadiannya? Perhatikan, saya bacakan dalilnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang memimpin pasukan. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang memimpin pasukan. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Lihat. Pemimpin harus pintar Quran. Kalian akan menjadi suami, bapak, harus pintar Al-Quran, tidak boleh sembarangan. Maka pemimpin ini karena di dalam safar dia juga memimpin salat, di samping dia juga panglima perang. Dia juga memimpin salat. Fayaqtimu bi qul huwallahu ahad. Maka setiap kali dia memimpin salat, dia baca surah Al-Fatihah, lalu setelah itu baca surat, lalu setelah itu baca surah Al-Ikhlas. Dia hatamkan setiap rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Setelah baca Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Rakaat kedua juga begitu. Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Lalu ketika pulang kembali ke kota Madinah, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini boleh enggak? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Makanya para sahabat bertanya kepada beliau. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, tanya pemimpin perang kalian, untuk apa dia mengerjakannya? Kemudian ditanya orang tersebut, faqal li'annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena di dalam surat Al-Ikhlas ada sifat-sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sifat-sifat Allah dan aku suka surat Al-Ikhlas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Beritahukan kepada dia bahwa Allah mencintainya karena dia sudah mencintai Allah melalui surah Al-Ikhlas. Tapi sekali lagi hukumnya mubah, bukan hukumnya apa? Sunnah. Itu pun terjadi bukan di salat tarawih. Itu pun terjadi bukan di salat apa? Tarawih. Jadi tidak bukan sunnah kalau di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas saja terus menerus, bukan sunnah. Paham maksud saya? Paham enggak? Paham ya? Bukan sunnah kalau di rakaat kedua dari salat tarawih baca Al-Ikhlas saja. Nah, ini beberapa masukan saya, tetapi dia mubah. Itu pun caranya di setiap rakaat, bukan hanya di rakaat yang keberapa? Yang kedua. Nah, begitu tajawub. Ya, harus tajawub.
Jangan sampai bengong, syekhnya ceramah, sudah keluar capek-capek ceramah, kemudian ketika tajawub tidak ada tajawub. Bahkan syekhnya dilihat gitu. Ini gelil adab namanya. Tajawub. Jawibus syekh. Fahimtum? Naam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.